Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haris. Kali ini aku pengen bahas mengenai kondisi di mana kita pernah merasakan musibah. Jadi pernah nggak kalian mendapatkan suatu musibah bagi diri kalian, kemudian kalian mencoba menceritakan musibah kalian kepada teman terdekat kalian, misalnya mengharapkan suatu empati atau belas kasih atas sesuatu yang menimpa kalian, kayak suatu kesempatan aja gitu ketika punya musibah kemudian mendapatkan pertolongan, ya baik secara langsung ataupun secara emosional. Namun ya tidak jarang juga kita mendapatkan pendapat yang cukup unik ya dari teman-teman terdekat kalian, kayak sabar, ini ujian. Kalau kalian pernah dalam posisi ini ya sama, mungkin bukan hanya kalian tapi banyak banget orang di luar sana pun yang merasakan hal yang sama. Ya emang nggak salah kalau misalnya ditelaah bagaimanapun kalimat itu benar. Ketika memang dalam posisi yang tidak enak, tidak normal seperti biasanya, ya memang nggak salah kalau misalnya cuman dikasih tahu sabar, ini sebuah ujian, nggak ada salahnya. Nah sekarang mungkin kita coba bahas kenapa kita mendapatkan ujian. Nah jadi aku di sini ingin sharing cara untuk melihat suatu musibah, suatu masalah, suatu ujian kehidupan, bagaimana kita menghadapinya agar kita bisa lebih terbuka pikirannya. Kita mencoba untuk merubah pola pikir kita terhadap suatu masalah yang menimpa kita, tapi kita mencoba menelaah kenapa itu terjadi kayak gitu ya. Coba kita bahas ya pelan-pelan mungkin kenapa kita mendapatkan ujian. Nah sebenarnya sih kalau misalnya latar belakang cerita ini, ya saya sedang membaca buku berjudul Jika Tuhan Maha Kuasa, Kenapa Manusia Menderita. Nah ini buku dari penulisnya Ulil Absar, ya penulis terkenal, mungkin bagi sebagian orang pernah mendengar, tapi ya mungkin juga enggak. Saya ya memang belum selesai sih baca bukunya, memang bahkan sejujurnya bacanya baru mulai tadi siang sih, mungkin semoga besok atau 2 hari ke depan udah selesai. Nah buku ini dari judulnya aja sudah memberikan pertanyaan mengenai kenapa kita harus menderita gitu loh. Jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa manusia menderita? Nah kemudian ini membuat saya bertanya kan, karena memang sebuah kontradiksi banget ya dari judulnya ini. Jadi ini kayak pertanyaan filsafat yang sepertinya membutuhkan kemampuan berpikir ekstra untuk memahami dan tetap mendapatkan jawaban secara positif gitu loh. Kayak tricky gitu ini. Seakan-akan kalau kita nggak berhasil menjawab pertanyaan ini, kayak kita meragukan Tuhan gitu loh. Seakan-akan kayak kita berpikir Tuhan jahat kepada ciptaannya, padahal katanya Tuhan Maha Penyayang. Nah mengenai hal itu makanya saya mengajak kalian coba untuk membuka pikiran untuk menghadapi suatu masalah dari sudut pandang yang lain, gitu. Nah jadi ketika pertanyaan ini muncul di benak saya aja, kenapa manusia menderita gitu, saya jadi ya bingung juga. Ini apa yang harus, karena kebetulan bukunya belum selesai dan juga sudah keburu penasaran. Kemudian waktu itu saya lagi WhatsAppan sama seseorang, sebetulnya beliau adalah dosen matematika. Jadi kebetulan aja saya pengen nanya itu kepada beliau gitu loh. Padahal ya ini pertanyaan filsafat tapi nanyanya ke dosen matematika, ya karena sejujurnya memang stok kenalan saya dosen nggak sebanyak itu. Jadi beliau menjawab atas pertanyaan itu ada di Quran katanya. Kenapa manusia menderita? Kenapa orang-orang mendapatkan cobaan? Kenapa kita mendapatkan musibah? Kenapa kita mendapatkan ujian? Katanya beliau ada di Quran. Jadi Allah berfirman katanya. Mungkin ini kayak teragama banget ya, tapi nanti pelan-pelan kita akan masukkan ini sampai ke logika. Pertama-tama kenapa saya mengajak Anda membahasnya dari sudut agama, karena ini benar-benar ketika saya menanyakan ini kepada dosen tersebut, beliau memang menjawab dari sudut pandang agama, karena ini pertanyaan yang filsafat banget dan membawa nama Tuhan. Jadi memang harus mungkin dibawa dari sudut pandang agama dulu. Jadi kayak gini katanya, di Quran itu Allah berfirman, manusia boleh berkata dia beriman, mempercayai Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan perintah,
meninggalkan apa yang Tuhan larang seperti itu. Tapi kata Tuhan, diuji dulu keimanannya, ketaatannya. Ujian itu macam-macam, kemiskinan, penderitaan, bahkan nikmat pun bisa jadi termasuk ujian. Dibuat kaya, dibuat berkuasa, tapi apakah manusia tetap bisa beriman kepada Tuhan dengan kondisi tersebut? Ya, menarik sekali. Jadi ternyata kondisi apapun itu bisa jadi suatu ujian bagi kita, bagi iman kita. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa sabar ini sebuah ujian, sabar ini kita mendapatkan musibah, yaitu ujian. Itu karena kita sedang dicoba, kita sedang dites. Kalau kita menyadari kenapa kita mendapatkan ujian, itu karena kita akan naik level. Contohnya zaman sekolah dulu, kapan ujian dilaksanakan? Pasti ketika hendak lulus atau naik kelas, atau bahkan untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kalau dari sudut akademik ya. Nah, artinya manusia itu memang akan selalu diuji. Kenapa? Karena kodrat manusia itu bergerak. Kita secara tidak sadar tidak bisa untuk diam pada suatu kondisi yang sama. Ada tuntutan dari diri secara unconscious, secara nggak sadar untuk bergerak. Jadi ketika dihadapkan dalam suatu masalah, katakanlah itu ujian, musibah, dan lain-lain, artinya kalian sudah sebenarnya gitu, kita itu mendapatkan suatu kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Contohnya ya, kalau misalnya dengan analogi lain ya, kalau misalnya dalam bidang akademik, ketika kita melewati suatu ujian dengan katakanlah lulus dari suatu ujian, artinya kita memiliki kompetensi terhadap suatu bidang itu. Kalian bisa dibilang sudah menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu materi, kemudian kalian diuji, kemudian kalian bisa menjawab, kemudian lulus. Artinya kalian benar-benar memahami materi itu. Kalian memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di materi tersebut. Nah, sama kayak ujian kehidupan. Ketika kalian dihadapkan ujian kehidupan berupa masalah sehari-hari atau musibah, atau bahkan bisa dibilang kayak saat ini, kondisi pandemi saat ini, ya ini ujian. Artinya ini adalah kesempatan kita untuk bisa melewati ini, dan kemudian setelah kita berhasil melewati ujian ini, kita punya achievement akan suatu masalah ini. Oh, masalah ini aku sudah berhasil menyelesaikannya. Aku tertimpa musibah ini. Kemudian kalian berhasil menyelesaikan musibah itu, melewati musibah itu. Artinya kalian sudah mampu untuk secara mental kayak gitu, secara psikologis kalian lebih kuat dari orang yang sebelumnya kok. Padahal kalian juga gitu, dari orang yang sebelumnya kena musibah. Anggaplah gini, aku bermental, anggap kalau diangkakan, mungkin kemampuanku dalam kehidupan bernilai 7. Kemudian aku mendapatkan suatu masalah dalam kehidupanku, dapatkan suatu musibah, ya bisa dibilang menderita kayak gitu. Nah, ketika aku berhasil melewati masalah tersebut, lolos dari masalah tersebut, dan masalah tersebut terselesaikan, bisa dibilang nilai dalam kemampuan kehidupanku meningkat jadi 8 misalnya. Nah, itu juga sama semua kayak ujian. Itulah sama, semua orang itu pasti akan dapat musibah, ujian. Jadi memang kalau kita coba untuk berpikir dari sudut pandang berbeda ketika mendapatkan suatu ujian, itu artinya kita benar-benar disayangi sama Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kita untuk naik level, untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih kompeten. Karena kan kayak gini, kalau misalnya kalian ada masalah nih, kemudian berhasil menyelesaikannya, nanti ketika masalah yang mungkin serupa datang lagi ke kalian sudah tahu bagaimana harus menyelesaikannya, karena sebelumnya kalian sudah berhasil lulus dari ujian tersebut. Makanya poin yang paling penting untuk merubah sudut pandang kita terhadap suatu masalah itu adalah bahwa ketika kita diuji, kita diberi kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka dari itu jangan selalu menganggap suatu masalah, suatu ujian adalah hal negatif.
karena memang kita cenderung memandang suatu masalah adalah kondisi negatif yang tidak seharusnya mungkin kita mengalami. Mungkin ada denial dulu ketika kita mengalaminya. Ya, nggak seperti itu. Kita harus sadar bahwa menghadapi suatu masalah, kita diberikan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, cobalah mulai sekarang, mungkin kita bisa sama-sama belajar ketika mendapatkan suatu masalah. Kita jangan langsung, kenapa aku menjadi kayak gini, kenapa aku mendapatkan masalah ini. Jangan langsung berkeluh kesah, tapi coba syukuri masalah tersebut. Oh, aku dapat masalah, artinya aku memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini. Ya, cerita ini untuk menguatkan diri sendiri juga sih ketika menghadapi masalah, dan juga mungkin bagi kalian yang mendengar ini, sadarilah bahwa kondisi yang kita anggap masalah, ujian kehidupan, itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita, karena kita diharapkan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yuk kita sama-sama untuk belajar berpikir dari sudut pandang lain, berpikir positif terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share hari ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan kalau memang ini bermanfaat bagi kalian, kalian juga bisa share ini ke teman-teman kalian yang sedang mendapatkan masalah. Oke, sampai jumpa lain kali, lain waktu, kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.